454.
Oke Pak. Pakai dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita jumpa kembali dalam obrolan Ba'da Subuh. Semoga apa yang telah kita simak, apa yang telah kita dengarkan setiap pagi dapat kita ambil hikmahnya dan bisa kita jalankan dalam perilaku kita, dalam menjalankan amanah perintah. Jadi hasil dari obrolan ini harus bisa merubah sikap kita, merubah perilaku kita menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah ketakwaan. Sebelumnya mari kita panjatkan Allah SWT, syukur yang benar-benar syukur yang tulus Allah, bukan karena dunia, bukan karena apapun. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita dalam kehidupan ini, dalam peroleh kebahagiaan fitunya hatta akhirah. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, tema kali ini masalah ego ya. Ego itu artinya aku, ya, secara umum artinya aku. Jadi mengarah pada pengakuan-pengakuan yang mana ini bisa menjadi hijab, bisa menjadi penghalang ketauhidan, karena bisa saja ego kita itu merebut hak milik Allah, merebut apa yang menjadi hak Allah, bukan hak kita. Jadi orang yang egois itu egonya tinggi, keakuannya tinggi. Semua serba di aku, milikku. Jadi hartaku, rumahku, bajuku, belakangnya kuku. Ya. Jadi kalau kita terpeleset pada pengakuan, ya, misalnya ini usahaku, oh kalau nggak ada aku kamu nggak bakal selamat misalnya. Kalau tidak aku yang ngasih, kamu nggak bakal kaya misalnya gitu. Dan ini bisa menjadi penghalang kita dalam bertauhid. Nah, karena itu mari kita tingkatkan kesadaran kita. Mari kita terus berzikir nafas ya, secara istiqomah. Karena zikir nafas itu fondasi. Apabila kita sudah benar-benar sadar Allah, baik pada saat kita berzikir nafas
maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita itu selalu sadar Allah, maka Allah akan mengikis ego kita. Jadi kita akan paham bahwa semua itu milik Allah. Semua itu hak Allah. Jadi kita tidak gampang menetapkan orang lain. Ya. Menjustifikasi orang lain. Karena yang berhak menjustifikasi orang lain itu bukan kita. Ibarat kita itu murid dalam satu kelas, ya. Kita itu sama-sama murid. Murid nggak bisa memberi atau memberikan nilai rapot pada temannya, nggak bisa. Itu kita nggak punya hak sebagai murid. Murid yang nggak cocok dengan wah dia punya nilai jelek, itu nggak bisa. Hak menilai tetap guru, ya, tetap guru. Jadi bisa diberi kesadaran untuk tidak mudah menjustifikasi orang lain yang mana kita sama-sama belajar. Kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu husnudzon. Maka dari itu ketika kita ber-DN, ya minimal level 3 ya. Perjalanan kita minimal level 3 itu sudah Allah sudah memberikan satu anugerah ya, minimal kita bisa fana ya. Itu maka dalam berzikir nafas teruslah ya, jangan bosan-bosan. Ya, karena di antara kita ada yang zikir nafas itu sampingan. Ya, seminggu sekali kadang-kadang kalau nggak ingat. Justru ketika ada masalah, ya, masalah kesehatan, masalah apa, zikir nafasnya jangan dihentikan, ya, jangan berhenti. Walaupun terasa sulit sekali untuk berzikir nafas. Ketika sakit, ketika itu jangan berhenti, justru dikuatkan. Nah, karena itu perang ya. Kalau kita merasa berat pada saat sakit, merasa berat berzikir nafas, merasa tidak bisa berzikir nafas walaupun kita usahakan. Itu kita justru harus kita istiqomahkan dalam setiap kesempatan. Kalau nggak bisa duduk, ya setiap saat kita biasakan. Tarik nafas keluar nafas Allah. Itu terus-menerus dalam situasi apapun. Itu biasakan seperti itu. Karena di situ ada perang ya antara ego dan jiwa kita. Nah, ini kalau jenengan merasakan itu. Tapi karena kesadaran Allah kita itu menurun, ya, kita DN-nya itu seminggu sekali nggak istiqomah, maka ego ini bisa naik. Ketika kita diberi masalah ini dan itu, justru kita lupa Allahnya itu. Ya, kita biasakan aja dalam situasi apapun. Ya. Nafas masuk nafas Allah, nafas keluar Allah, Allah itu diistiqomahkan. Kita belajar mempatenkan sehingga Allah itu bisa berjalan secara otomatis tanpa kita pikirkan. Jadi sampai proses ini otomatis gitu. Maka insya Allah kita dihindarkan dari hijab-hijab. Hijab-hijab kita akan disingkirkan oleh Allah. Hijab-hijab apapun sehingga kita bisa selalu lurus Allah dalam segala aktivitas kita. Dan kita dalam menjalankan amanah itu selalu dilandasi oleh sadar Allah. Kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, bukan melaksanakan perintah ego. Jadi kita tetap bisa lurus Allah. Demikian Bapak Ibu,
sebagai pengantar mengarah pada materi. Manfaatkan acara ini, obrolan ini dengan sebaik-baiknya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, sebelumnya malah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terima kasih kepada Mbah Bejo yang sudah mengawali program pagi kali ini. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi bergabung mengikuti channel YouTube saya dan yang ada di Facebook. Semoga ini menjadi pengikat tali silaturahmi kita untuk bersama-sama belajar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bisa dikatakan mudah dan juga bisa dikatakan sulit. Pengalaman saya kalau nggak ada teman untuk menuju ke Allah itu berat. Kalau nggak ada teman, ini saya ya. Mungkin Bapak Ibu tipenya tipe sendirian ya, mungkin lebih cepat. Tapi tipe saya ini tipe orang yang suka bersama-sama, ngajak kawan-kawan untuk sama-sama belajar. Nah ini ternyata lebih cepat. Artinya lebih cepat itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ketika saya bersama dengan kawan-kawan. Ya, sebenarnya program seperti ini tuh teknik. Teknik saya untuk bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Ya, karena pelajarannya dari Allah. Pelajarannya dari Allah dan saya juga ikut belajar. Jadi dengan adanya program seperti ini terpaksa saya berdoa memohon kepada Allah apa yang harus saya sampaikan nanti, dan Allah memberikan satu pelajaran-pelajaran. Tadi pagi saya mencoba untuk membuka Al-Quran karena sudah hampir imsak, belum ada ide. Saya baru membuka Al-Quran, konseling Al-Quran atau berkomunikasi dengan Al-Quran, atau membuka dengan metode waskita, membuka Al-Quran dengan metode waskita. Ya, intinya ternyata kelanjutan dari yang kemarin. Kelanjutan dari yang kemarin, kalau orang itu kita sudah memberikan pemahaman, memberitahu tentang lurus ke Allah, tapi yang diajak tetap saja bengkok, nah, bukan urusanmu. Dan ya, itu yang 3 kali saya buka
3 kali acak hampir sama. Hamba yang sudah disesatkan sama Allah itu kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi Allah itu tidak hanya memberikan ilham fujur ternyata Bapak Ibu, tapi juga Allah itu menyesatkan hambanya. Menyesatkan hambanya. Jadi kalau hamba itu sudah disesatkan, ya sudah, sebentar lagi pasti akan mendapatkan musibah. Nah ini yang kita sendiri kadang-kadang tidak bisa berbuat banyak. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita di sini diberikan kemudahan oleh Allah, rahmat, hidayat, sehingga kita bisa sama-sama untuk lurus ke Allah. Ya, konsep kita mudah, lurus ke Allah itu aja sudah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pelajaran-pelajaran atau apa yang saya sampaikan di YouTube channel saya, itu intinya lurus ke Allah. Ratusan video saya dan mungkin sudah hampir ribuan tulisan saya di solospiritislam.com itu intinya adalah lurus ke Allah. Baik Bapak Ibu. Ya alhamdulillah kita akan diskusi tentang melepas ego untuk menuju kepada Allah, yaitu juga lurus ke Allah juga kan. Baik, di sini sudah ada kawan-kawan yang sudah banyak yang hadir. Oke, mungkin saya buka menjawab pertanyaan dulu ya. Bapak Ibu, dari Pak Muhammad Saleh 777 007 apa 777. Assalamualaikum Pak, alhamdulillah Pak, saya praktek patrap sakaratal maut. Apa yang direkomendasikan Pak Pur benar sekali adanya. Saya merasakan lepas dan enak sekali. Ini pertama kali saya lakukan. Alhamdulillah. Jadi bisa dilakukan di rumah sambil tiduran atau sambil duduk bersandar. Ya. Ini latihan mati itu penting Bapak Ibu. Corona ini belum jelas selesainya kapan. Ya. Perancis itu sudah membuka sekolah, tutup lagi karena 70 siswanya kena virus. Bapak Ibu yang usianya 50 ke atas rentan terkena virus. Maka patrap sakaratul maut itu penting. Siapa tahu siapa tahu Bapak Ibu, ilmu ini bermanfaat ketika kita nanti berada pada keadaan nazak atau sakaratul maut. Wah bener ini Pak Pur, ini bener ini ilmu sakaratul mautnya ini. Itu pas nazak itu masih ingat saya. Alhamdulillah. Jadi malaikat Israel itu nggak repot-repot gitu loh, sampai narik-narik gitu, nggak usah. Nah, mau ambil saya? Iya, saya sudah siap, ayo berangkat, nggak usah dipaksa. Kalau mau dijemput itu ya nggak usah dijemput paksa, nggak perlu, dijemput aja. Saya juga mau, tujuannya mau ke sana. Nah, ini satu manfaat berlatih patrap sakaratul maut. Ya. Yang umurnya di bawah 50 bagaimana? Wah, lebih-lebih itu lebih penting. Ingat bahwa mati itu antri. Betul nggak Bapak Ibu? Orang mati itu antri. Beratur, urut ini. Antri. Tapi tidak urut. Tidak urut itu
Misalnya berdasarkan usia gitu, ya enggak. Usianya yang lebih muda juga bisa lebih dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Saleh dan pengalamannya sudah di-share di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk mempraktekkan juga, jangan takut. Nanti kalau mati betul gimana? Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Lah kan pas latihan ke Allah mati, berarti kan husnul khotimah gitu kan. Ya, insya Allah tidak akan mati kalau memang belum saatnya. Bapak Safarudin, oke, dari Malaysia, alhamdulillah. Di Facebook juga sudah ada yang hadir banyak, Pak Denny, Bu Bazilah, dan kawan-kawan juga sudah banyak. Kita coba lihat di YouTube. Ada pertanyaan, Bapak-bapak? Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, iya, ini sudah hari ke-29 ya. Berarti tinggal besok lagi kita ya. Tinggal besok Bapak Ibu. Wah, alhamdulillah. Hari Minggu ya. Hari Minggu atau hari Sabtu? Pasti cari yang cepat. Insya Allah hari Minggu Bapak Ibu kita 1 Syawal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pur, maaf saya tanya, apakah apabila sedang berhalangan boleh tetap ber-DN? Boleh. Ya, boleh sekali. Kemudian izin tanya Pak D. Wah, kapan dapat budinya ya? Oke. Kalau setelah zikir nafas sadar Allah, kuping bunyi nging. Terus itu pertanda apa Pak D? Terima kasih Pak D. Ya, sensasi saja. Saya tidak tahu jawabannya apa, tapi itu sensasi. Ya nikmati sajalah bahwa ada sensasi untuk apa namanya? Ada sensasi, ada suara nging. Kadang-kadang kuping itu jadi lebih peka. Jadi suara jauh tuh biasanya nggak dengar, tuh dengar jadinya. Jadi sensitivitas indera itu lebih tajam ketika kita ber-DN. Nah, ini menjadi satu manfaat ya. Ada yang melaporkan pendengarannya semakin lebih tajam. Pak Bambang Irawan, bagaimana caranya supaya istiqomah di NSA? Ya ikuti nafas saja, Allahu Allah gitu aja sudah, terus gitu. Biasakan. Apakah ego atau dan nafsu, apakah berbarengan sistem kerjanya, ataukah kerjanya sendiri-sendiri, dan apakah selamanya itu ego mengarahkan kita kepada keburukan? Ego itu keakuan, nafsu itu hawanya, keadaan ego kita itu. Orang yang egois itu ada hawanya, pengen memiliki sesuatu, dirinya ingin selalu dihargai, ingin dirinya itu selalu dihormati, itu ego. Nah, biasanya karena jabatan, karena banyak santrinya gitu, banyak yang menghormati dia, kemana-mana dicium tangan. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian, ada yang berani sama dia, wah egonya naik dia gitu. Contohnya, jadi hawanya apa, hawa dari ego. Hawanya ini membuat sebuah perilaku. Misalnya kebanyakan orang itu menghormati saya, kok kamu berani sama saya? Oh, dia marah-marah gitu ya. Bahkan dia melawan. Nah gitu.
Apakah ego sama dengan keras kepala? Biasanya orang egois itu keras kepala. Biasanya punya sikap keras kepala. Tapi keras kepalanya itu bukan mempertahankan sesuatu yang benar, gitu loh. Mempertahankan keegoannya. Nah, itu yang, jadi keras kepalanya keras kepala yang tidak baik. Enggak apa-apa bila bisa dilanjut setiap hadah subuh. Iya Ibu, nanti lagi ya. Nanti sama saya dan Mbah Bejo di malam Jumat. Kalau Mbah Bejo masih di sini, ya, karena Mbah Bejo nggak bisa pulang Lebaran ini. Lebaran nggak bisa pulang ke di Padepokan. Beliau kalau pulang ya di karantina 14 hari. Daripada 14 hari di sana, yang mending di sini. Oke. Oke. Dari Pak Hamzah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya apakah ego kehendak Allah atau sifat dasar manusia? Iya. Ego itu sebenarnya awalnya tidak ada manusia ego. Lahir ceprot itu tanpa ego. Betul nggak Bapak Ibu? Bayi lahir ceprot tidak tahu aku ini siapa. Aku ini bapakku itu yang mana, ibuku yang mana, tidak tahu. Nama aku siapa aja nggak tahu. Tapi dia sadar. Nah, itulah fitrah. Nah, kemudian oleh lingkungannya diberikan ini namamu, ini bapakmu, ibumu, mainanmu, ini rumahmu. Akhirnya jadi ego. Ego itu sebenarnya apa? Keakuan, kepemilikan itu loh, yang kepemilikan. Sifat kepemilikan. Ananiyah, kepemilikan. Jadi ini yang akan membuat cara berpikir, cara merasakan, kemudian cara bertindak itu berdasarkan keakuannya. Berdasarkan keakuannya. Wow, berat untuk melepas ego itu Bapak Ibu. Makanya kita terus berlatih. Dan kita tidak bisa ke Allah kalau masih punya ego. Nah, ini yang terus harus kita latih. Susah Pak. Ya susah ya susah, enggak ya enggak. Maka kita ada metode meluaskan kesadaran. Itu sebenarnya agar kita lepas dari ego tubuh kita ini. Ya tak? Kemudian menjadi ego alam semesta. Ego alam semesta lepas kepada yang memiliki alam semesta. Itu dah egonya lepas. Jadi saya ulang. Ego kita pertama di sini. Kepemilikan. Kemudian lepas menuju alam semesta. Alam semesta tak terbatas. Kemudian yang menciptakan alam. Nah, egonya lepas. Tidak ada ego itu. Tapi selama masih ada ego, itu untuk menuju kepada alam tak terbatas itu agak susah. Maksudnya sudah ke sana ketarik lagi, sudah ke sana ketarik lagi. Jadi harus ditinggalkan itu kepemilikan, ananiyah, posesifnya itu harus ditinggalkan. Baik. Akuan, ya betul Kang Darman. Ya, ikut nyimawur, ego itu seperti daging yang menempel di jiwa, bisa dibersihkan dengan zikrullah. Ya, makanya zikrullah itu harus dengan meninggalkan jasad. Meluaskan kesadaran ya. Jadi harus meluaskan kesadaran. Jadi harus diluaskan, bukan ditinggalkan tapi diluaskan. Diluaskan, kemudian ditinggalkan menuju kepada Allah yang menciptakan. Bleng. Nah, tapi kalau zikrullahnya nggak kemana-mana,
Zikrullah hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak kemana-mana, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ya, egonya nggak akan hilang kemana-mana. Jadi harus ada ketika la ilaha itu harus hilang semua, hilangkan semua, termasuk ego kita. Ilallah. Kalau perjalanan kita itu disertai dengan seperti itu, maka akan semakin hilang, semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Lepasnya ke Allah semakin cepat, semakin tinggi, semakin cepat, semakin tinggi. Nah, begitu. Bagaimana cara mudah meluaskan kesadaran? Wah, mudah Pak. Apanya yang susah? Nafas ke jasad, jasad ke alam, alam semesta tak terbatas, sudah tinggalkan ke Allah. Ya kan mudah. Ya tinggal dipraktekkan Bapak. Pak Padli Nasution. Ya Pak Pur, gimana sikap kita pada harta yang dihutang orang-orang? Hubungannya dengan ego. Wah, kalau banyak ya diselesaikan. Kalau sedikit ya dianggap aja sedekah. Kalau banyak diselesaikan, harus ke polisi ya polisi, harus ke pihak yang berwenang ya berwenang. Tapi sebenarnya harta yang ada pada kita dan harta yang dihutang oleh orang lain itu sebenarnya bukan milik kita. Kita ini punya apa? Hakikatnya ya, kita ini punya apa? Enggak punya apa-apa. Jadi meskipun menyelesaikan hutang, tetap kita nagih ke orang itu, tapi kita harus sadar penuh bahwa uang itu bukan milik kita. Kita tidak punya apa-apa. Yang berat itu kan yang ada kepemilikannya itu. Kepikiran nggak bisa tidur. Padahal dia yang utangi nggak bisa tidur. Yang utang tidurnya nyenyak. Oke. Itu kan kejadian banyak sekarang ya. Saya ngutang malah ayam tidurnya nyenyak, yang diutangi nggak bisa tidur. Salah siapa ya? Salah yang ngutangi. Salahnya, makanya orang ngutangi itu punya tanggung jawab untuk nagih. Punya tanggung jawab, punya amanah untuk menagih hutang. Bukan karena pengen miliknya kembali, enggak. Karena harta itu adalah amanah. Amanah itu ya saya jaga. Ya, kalau memang niat tidak memberi hutang ya diberikan aja, ikrarkan di depan orangnya. Bapak nggak mau bayar hutang? Oke, sekarang kita ikrarkan. Saya ikrarkan bahwa hutang saya yang Bapak pegang lunas. Tak anggap sedekah. Dah. Di antara kita tidak ada hubungan utang piutang lagi. Itu baik. Oke. Baik, pada mana ya? Assalamualaikum, tanya Pak, yang ego pada diri kita itu jasad atau jiwa? Ego itu menempel di, jadi gini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Ego Bapak Ibu, kenapa kita melepaskan ego? Ego itu adalah sumbernya adalah jasad. Ya, ego itu jasad. Maka kalau orang ego itu pasti begini, nunjuknya ke aku itu jasad ini. Ini pejiku. Nah, saya pakai. Ini bajuku. Ini mataku, ini hidungku, ini telinga. Ini tubuhku. Jadi kuku ego pasti ke sini, ke jasad. Nah, jiwa itu
dia akan ketempelan keakuannya jasad itu apa tidak? Kalau jiwa itu terikat dengan keakuan, maka dia nggak bisa kemana-mana. Jiwa ini kan bisa meluas. Tapi kalau dia diikat dengan ego, nggak bisa kemana-mana. Maka ini yang dinamakan dengan binding problem. Problem ikatan, binding. Maka kita harus unbinding. Unbinding itu untuk melepaskan, merdeka. Lepas, maka spiritualitas itu sebenarnya tujuannya untuk melepaskan ini. Nah, melepaskan diri dari keegoan. Bukan bebas seenaknya sendiri, enggak. Bebas dari ego. Aku mau sholat 5 waktu ya terserah aku. Aku mau bebas menjalankan ibadah-ibadah yang disunahkan Rasulullah ya terserah aku. Itu namanya orang yang bebas. Bukan bebas kemudian bebas gak sholat, enggak. Bebas untuk menjalankan ibadah-ibadah. Jadi ego, ya ego ini berada di jasad. Berbentuk keakuan. Nah, di dalam tubuh kita ini ada jiwa yang bisa meluas sebenarnya. Tapi selama ini terbelenggu oleh ego. Sehingga dia tidak bisa meluas, tidak bisa lepas. Ini menjadi jiwa yang tidak fitrah. Jiwa yang sudah terkontaminasi oleh keegoan. Ya, keegoan. Maka sekarang adalah ketika kita saat ini itu harus bisa melepaskan ego ini. Agar jiwa kita merdeka. Bayi itu merdeka, Bapak Ibu. Kalau boleh bilang ya dia nangis ya nangis. Dia ketawa ya ketawa. Nangisnya dan ketawanya bayi itu penuh dengan keikhlasan. Betul nggak Bapak Ibu? Nangisnya bayi itu penuh dengan keikhlasan. Kenapa? Karena tidak diikat dengan ego. Memang egonya belum ada. Nah, maka kita juga begitu lepas sehingga kita ini menjadi apa adanya, ya, menjadi orisinil, menjadi jiwa yang fitrah. Jiwa yang fitrah adalah jiwa yang terbebas dari ego. Itu bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan itu jiwa yang suci, yang fitrah, yang tidak tercampuri oleh ego. Maka kita akan kembali ke sana. Bulan Ramadan ini pun kan kita Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada yang suci. Suci dari apa? Bukan dari dosa. Anggapan kita kan suci dari dosa. Enggak. Suci, jiwa yang suci dari keegoan. Zakat fitrah, melepas ego enggak? Melepas. Puasa, melepas ego enggak? Melepas, jasadnya dimatikan. Nah, tidak diberi makan, harusnya boleh makan, enggak boleh makan. Yang iktikaf, oh itu lebih-lebih lagi. Diam. Kata-kata diam itu berarti mematikan ego. Yang bergerak apanya ketika kita iktikaf berdiam diri di masjid? Yang bergerak jiwanya menuju kepada Allah. Sehingga nanti ketika sudah 30 hari kita berpuasa atau 1 bulan, maka kita menjadi jiwa yang fitrah,
Jiwa yang terlepas daripada ego. Jadi kalau kita melihatnya bahwa jiwa yang suci bukan suci dari dosa, itu namanya ada optimisme kan? Oh berarti saya harus mencoba lepas dari ego. Tapi kalau lepas dari dosa bagaimana? Dosa kita juga nggak tahu. Tapi kalau ego itu bisa dirasakan. Kok masih ada keakuan saya ya? Kok masih ada keakuan saya? Oh salah ini berarti. Keakuan ini harus dilepas. Baik. Maka kita mengenal istilah adanya self, ego, diri dengan aku. Diri itu adalah self, aku itu adalah ego. Maka kita bersihkan. Ya, kita bersihkan sehingga kita bisa lepas menuju kepada Allah. Nah, konsep fana, Bapak Ibu, fana yang kita sampaikan di komunitas kita, fana itu bukan lenyap, hilang semuanya, dirinya hilang, egonya hilang, enggak. Nah, kalau dirinya hilang gimana bisa hilang? Nggak bisa hilang. Enak aja, itu sudah diciptakan Allah, kita hilangin. Nggak bisa. Yang namanya fana itu yaitu jiwa yang sudah fana. Fana itu apa yang fana? Egonya. Apanya yang lenyap? Egonya. Jadi fana itu adalah melenyapkan ego. Nah, kalau kita mendengar tentang ilmu fana, fana filah. Fana filah itu artinya kita bisa memfanakan ego dan kita bisa menyadari Allah sepenuhnya tanpa campur tangan daripada ego. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi konsep kita mudah. Bukan konsep yang susah. Mungkin kalau di aliran tasawuf, fana itu suatu hal yang sangat tinggi. Fana itu suatu hal yang sangat wow, begitu. Di tempat kita fana itu asal kita sudah bisa melenyapkan ego, itu sudah fana. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Sudah banyak ini kawan-kawan, hampir 300-an. Oke. Kalau meng-off-kan jasad, apa bisa menghilangkan ego, Pak Pur? Ya. Di-off-kan jasadnya. Di-off-kan itu artinya suruh diam gitu. Makanya amaliyah tertinggi di dalam sholat itu ketika tumak ninah, diam. Amalan tertinggi ketika Ramadan, ketika iktikaf, diam. Amalan tertinggi dalam haji ketika wukuf, diam. Tapi banyak yang maaf tidak paham dengan diam. Mau suruh diam malah baca Quran. Perintahnya diam malah wiridan. Nah ini yang masih kurang pemahaman tentang makna diam itu. Kadang kalau lepas Pak Pur gimana kontrol emosi kalau itu harus sadar Pak Martin ya. Harus sadar. Kemarin sudah kita bahas tentang ilham fujur ya. Diputar kembali video yang kemarin. Kalau pas DN kesadaran saya meluas, akan tapi pikiran kok masih kemana-mana. Loh iya. Pikiran itu akan kemana-mana. Tapi kesadarannya terus meluas. Tidak apa-apa, biarin pikiran. Karena kita tidak fokus kepada pikiran, fokus kita kepada kesadaran.
Oh nggih, Pak Sumadi yang di Sleman, Jogja. Baik, Jember Adir, Pak Abdurrahman, Pak Fauzi. Apakah ego ada yang baik dan buruk? Semua ego pasti mengajak kepada keburukan. Ya, makanya di dalam Islam lepaskan egonya. Egonya lepaskan. Pak Nirpan, apakah dapat dibersihkan oleh zikir sadar Allah? Ego itu bisa. Makanya zikir nafas ini adalah untuk melepaskan ego. Ya, metode. Nah, metode pakai zikir nafas. Pakai cara lain boleh. Yang penting ada alasannya. Kenapa zikir nafas bisa melepaskan ego? Karena ada meluaskan kesadaran. Setelah luas itu ada silatun. Setelah silatun itu ada menuju kepada Allah. Setelah itu ada nafi isbat. Nah itu kalau di zikir nafas step-stepnya jelas. Nah silahkan kalau pakai cara yang lain. Yang penting ada reasoningnya, ada alasannya. Why dan how. Mengapa itu bisa dan bagaimana cara melakukan. Nah ini kalau di zikir nafas sudah ada, sudah jelas. Baik, apakah ego timbul karena kita belum bisa menerima kekuasaan Allah? Ya, ego timbul bisa jadi. Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Nah, oke, coba saya lihat yang Facebook ya. Di Facebook juga sudah banyak yang hadir. Ada kawan-kawan kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Denny. Pak Denny Natawijaya dari Bogor ya Pak Denny ya. Kalau zikir nafas langsung Allah boleh. Soalnya kalau perhatian ke nafas saja saya kurang sensitif. Oh boleh Pak. Yang penting sadar Allahnya. Jadi zikir nafas itu yang penting sadar Allahnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Baik, oke, kita kembali ke YouTube. Pak Nyoto, kantor penghubung. Assalamualaikum Pak. Apakah ego itu bisa hilang dengan DN? Dengan sadar Allah, apakah ego bisa masuk ke jasad Pak Pur? Enggak bisa masuk ke jasad. Ya, makanya tadi DN ini metode. Metode satu meluaskan, itu sudah melepaskan ego. Setelah ego lepas, meluncur ke Allah, tinggalkan egonya, lepas lagi. Setelah itu berserah kepada Allah, semakin hilang. Kemudian nafi isbat, tambah bersih lagi sudah. Setelah itu sibgoh, sudah nggak ada ego. Itu latihan step-stepnya begitu Pak. Maka yang lama itu sebenarnya di level 1. Yang perlu penggemblengan itu level 1. Latihan meluaskan kesadaran, kemudian lompat ke yang menciptakan alam semesta. Baru setelah itu lari ke Allah. Nah ini kalau sudah lari ke Allah ya sampai nafi isbat, sampai sibghah, insya Allah tidak akan terganggu lagi dengan ego. Insya Allah demikian. Tapi kadang orang itu naik turun kan. Sudah sampai sibghah turun nggak sadar, nanti naik lagi, nggak sadar turun lagi. Tidak apa-apa, namanya latihan, kita sama-sama. Jadi belum tentu yang sudah di level sibghah itu bisa nangkring sana di terus ya, enggak. Kadang turun nggak sadar itu. Ya itulah yang terus kita latih. Tapi lama-lama kalau kita sering kita latih nanti akan kita bisa duduk di makom itu, di makom sibghah. Baik. Pak Lopo hadir, baik. Apakah ada kaitannya dengan Pak Pur, watak itu apakah ada kaitannya dengan ego? Pasti Pak. Watak itu dikuasai ego, itu wataknya jadi nggak benar. Seperti misalnya ketika Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, wah egonya luar biasa. Egonya itu wah. Tapi setelah masuk Islam, egonya sudah nggak ada. Tapi wataknya, watak kerasnya itu masih. Tapi kerasnya itu sudah keras, tidak seperti ketika sebelum masuk Islam.
Baik, terima kasih. Pak Dokter Slamet, kondisi ego itu berupa hawa nafsu yang saya kenal kondisinya apa? Iya, jadi ego itu, Pak, kalau kita itu masih egois, itu nafs kita atau diri kita itu berada di dua. Kalau enggak lawamah, ya amarah. Tapi kalau ego hilang, pasti nafs kita akan naik derajatnya ke mutmainah. Ya, maka lepaskan egonya agar jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainah. Jiwa yang mutmainah, fathuli ibadi, fathuli janati. Masuklah dalam lingkungan abdi-abdiku dan masuklah di dalam surgaku. Berarti untuk syarat untuk menjadi abdinya Allah dan syarat untuk menjadi surganya Allah adalah jiwa yang mutmainah. Untuk menjadi mutmainah maka harus bersih dari ego. Bagaimana untuk membersihkan ego? Pakai metode namanya zikir nafas. Ini metode. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ketika DN sering ngorok, tapi tetap sadar Allah, apa yang dilakukan Pak Po? Terima kasih. Ya sudah, sadar Allah itulah. Biarkan tubuhnya tidur, ngorok ya tidak apa-apa, tapi sadar Allahnya itu yang harus dilanjutkan. Tidak perlu bangun. Ya, tidak perlu bangun, terus lanjutkan. Sebutir padi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Fisabilillah. Pak Pur sampai akhir hayat, sampaikan jalan menuju Allah dimanapun Pak Pur berada, doa kami. Oh alhamdulillah, terima kasih Pak Sebutir Padi, mohon doanya dan kita sama-sama belajar menuju ke Pak Budinur. Oke, Banjarnegara. Pak Bambang Sudono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Pur, apakah pendapat ini sesuai? Sewaktu jiwa meluaskan kesadaran, muncul suatu pikiran, kemudian kita sadari pikiran tersebut, maka pikiran tersebut hilang. Kalau yang saya alami Pak Bambang, jadi ketika kesadaran kita meluas, ya, kesadaran saya meluas. Misalnya kesadaran saya luaskan dari nafas ke jasad, maka pikiran itu akan berpikir tentang jasad. Kemudian ketika kesadaran saya meluas sampai misalnya saya menyadari bumi ini, saya luaskan ke bumi, maka pikiran saya akan membayangkan bumi. Tapi saya tidak fokus pada membayangkannya, tapi meluasnya. Kesadaran, fokus pada kesadaran. Nah, ketika kesadaran saya meluas sampai alam tak terbatas ini, maka pikiran pun juga ke sana. Tapi kalau sudah saya lompat kepada kesadaran saya menyadari Allah yang menciptakan alam semesta, pikiran itu berhenti, dek gini. Jadi kosong kayak hening gitu. Gitu. Karena pikiran sudah tidak bisa ngejar kesadaran saya lagi. Nah, kalau kesadaran ini Pak Bambang dan Bapak Ibu, misalnya kita meluas sampai alam semesta. Pikiran kita kan ke alam semesta. Ketika kita masuk ke pikiran, belum gini, menyadari alam semesta, bisa jadi hilang. Bisa jadi kita masuk ke imajinasi, bukan lagi kesadaran. Padahal kita kan masih harus berlanjut terus. Nah, itu Pak Bambang yang bisa kami jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan di bawahnya ada Pak Bambang Irawan. Pak Pur, dalam level 1 apa sudah mulai DN? Belum. Sebenarnya ya DN itu zikirnya ya.
Sadar Allahnya itu ketika level 2 sebenarnya. Atau di ini ketika sudah masuk alam tak terbatas, nah itu sudah mulai masuk ke zikirnya. Kalau sudah masuk ke yang menciptakan alam tak terbatas ini, nah itu mulai zikir. Jadi hu Allahnya itu ketika kita sudah berada pada wilayah kesadaran Allah yang menciptakan, bukan kesadaran kesadaran ciptaan Allah. Kalau alam tak terbatas ini kan ciptaan Allah. Nah, kita harus lompat kepada yang menciptakan alam tak terbatas itu. Maka di situ mulai kita berzikir kepada Allah. Demikian Pak Bambang Irawan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu. Jadi di dalam kita ego ini, Bapak Ibu, ego itu kan hanya keakuan saja, kepemilikan saja, Bapak Ibu. Apakah kalau kita hilang keegoan itu berarti kita nggak usah punya mobil, nggak usah punya jabatan, nggak usah punya rumah, enggak, Bapak Ibu. Konsepnya sudah berubah. Itu adalah amanah Allah, titipan Allah, bukan milik saya. Makanya ada satu penceramah, lupa saya, kalau punya mobil jangan disimpan di hati. Kalau punya mobil ya disimpan di garasi. Gitu ya. Artinya apa? Bahwa jangan sampai mobil itu menjadi ini milikku gitu. Tapi mobil ini adalah amanah Allah. Maka kita akan lebih bisa proporsional merawat mobil. Ya. Kita punya anak. Anak ini bukanlah milik kita. Tapi ini adalah amanah Allah. Ya, amanah Allah. Ketika kita memiliki konsep bahwa anak ini adalah amanah Allah, maka kita akan proporsional memperlakukan anak itu. Kita adalah pendidikan. Maka Bapak Ibu, kelanjutan dari materi yang kemarin tentang hati nurani. Kalau hati nurani itu kesusupan egonya masih ada, itu akan dinampakkan oleh Allah seolah-olah baik. Memanjakan anak itu seolah-olah baik. Memberikan anak, membiarkan anak tidak sholat itu seolah-olah baik. Membiarkan anak tidak menutup aurat itu seolah-olah baik. Karena masih ada egonya. Jadi dibuat seolah-olah baik itu kalau memang sudah digitukan sama Allah. Jadi ada kesusupan egonya. Maka ego ini hilang. Maka pendidikan. Maka ada cerita itu ada orang kaya raya yang anaknya disuruh kerja sama dia. Kalau kamu ingin hidup ya harus kerja. Woi, orang tua punya amanah untuk mendidik anak agar dia punya satu tanggung jawab. Punya satu keberanian, punya satu kekuatan untuk hidup. Kalau anak, ya orang tua punya, setiap minta diberi, nanti kalau sudah orang tua nggak ada, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, mentalnya nggak bagus gitu. Nah itu kita akan bisa lebih proporsional, Pak Ibu. Nah Pak Man, ketika kita sering menuju ke Allah setelah melakukan ego, meluaskan kesadaran, ego kita tertinggal. Bagaimana di kesadaran kita, apakah kita menyadari Allah? Loh iya. Ego itu kepemilikan aja, yang menyadari itu adalah nafs. Jadi kan tadi ada nafs, ada ego. Ada diri, ada ego, ada nafs, ada ananiah, ada saya, ada diri, ada aku. Yang dihilangkan ininya, akunya ini, Pak. Ini yang sadar tetap ke sana.
Yang menjalankan keseharian kehidupan tetap ini. Tanpa ini hilang. Nah, kan gitu. Baik, Pak Yahman. Salam Pak Pur, sekiranya di level 2 dan level 3 ada ketika kita masih kembali menyadari nafas, menyadari tubuh, apakah kita dikira kembali ke level? Tidak. Meluaskan kesadaran itu begini. Ini nafas. Saya menyadari tubuh. Berarti kesadaran saya itu meluas. Tidak hanya nafas, tapi tubuh. Berarti saya bisa menyadari dua. Menyadari nafas dan menyadari tubuh. Karena nafas itu bagian dari tubuh. Berarti ketika saya meluaskan kesadaran, saya bisa menyadari nafas saya. Ketika saya menyadari alam semesta, saya bisa menyadari bumi, bisa menyadari tubuh saya bisa menyadari nafas saya. Karena kesadaran saya meluas. Ketika saya menyadari Allah, maka saya Allah. Jadi bukan berarti ketika saya menyadari Allah, sudah ke Allah, kemudian saya menyadari nafas, berarti saya kembali ke level 1, enggak. Ya biarkan. Kesadarannya meluas, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan, ngerogosuk mau, nah, itu ngerogosuk mau kemarin. Nah, ini ditinggalkan begini, bukan begitu. Tapi meluas. Tanya Pak Pur, apakah setiap DN harus diurut dari level 1, 2? Sebaiknya begitu Pak Badrun. Meskipun kalau sudah lihai, sudah mahir, langsung level 1, 2, 3, 4. Sibgoh. Nah, langsung, sibgohnya yang lama sudah. Gitu. Jadi proses itu akan membantu kita untuk lebih lebih cepat sebenarnya. Ya, baik. Oke, Pak Sartono. Marah juga ada dua nggih. Pertama marah ego untuk keakuan dan marah dengan tidak keakuan yang sifatnya untuk keselamatan orang lain. Contoh menasihati anak bandel yang bermain di sungai yang deras. Ya. Ya demikian kalau itu tidak ada ego. Tetap. Tapi marahnya bukan marah yang emosional tuh enggak. Marahnya marah yang santai, tenang. Baik. Oke, Bapak Ibu. Sini ada Puan Fazilah, Pak Pur, berjiwa mutmana ini harus ketika setiap kali sadar Allah ya, bukan ketika sakaratul maut aja. Iya, Bu Fazilah. Jadi kita setiap dalam kehidupan sehari-hari itu diusahakan untuk mencapai keadaan yang mutmainah. Artinya mutmainah itu jiwa yang tenang. Jiwa yang bukan senang tapi tenang. Tenang itu berarti jiwa kita bersih dari ego. Jadi nanti pas sakaratul maut yang sudah terbiasa jiwanya tenang, maka meninggalnya juga tenang. La ilaha illallah. Gitu. Kan biasa tenang. Atau Allah. Nah, oh, matinya kok enak ya. Karena terbiasa dengan mutmainah. Demikian Bu Fazilah yang bisa saya jawab. Baik. Baik Bapak Ibu, demikian. Terima kasih sekali atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah, dan kita bisa mengambil satu manfaat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya, Mbah Bejo di sini belajar. Ya, sama-sama belajar. Ya naik turun, fluktuatif gini Bapak Ibu. Tapi saya berusaha untuk fluktuatifnya itu gini. Bukan gini, tapi begini. Ya, oke Bapak Ibu. Saya berterima kasih karena dari Bapak Ibu saya juga belajar
saya bisa sama-sama belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan kita insya Allah besok dipertemukan lagi untuk terakhir, bukan terakhir ya, mudah-mudahan nanti diberi kesempatan untuk live streaming seperti ini lagi. Tapi di bulan Ramadan, program Ramadan ini akan berakhir besok, karena puasa tinggal besok, minggunya kita sudah 1 Syawal ya. Mohon maafnya besok aja ya. Nanti tidak nangis ya. Baik Bapak Ibu, demikian billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu lah.